ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imaman wa hukman. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Isti'dadan li ijabatis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naharukum sa'id. Sa'idul mubarak. Kaifa halukum fi hadzal yawm? Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu. Syukran. Terima kasih banyak teman-teman. Apa kabar? El Sofer Revoir. Iya. Jargonnya ya luar biasa. Baik teman-teman, semangat. Baik, siapa yang tidak hadir hari ini? Syabila. Yang tidak hadir? Syabila, siapa lagi? Naura sakit. Oke, baik. Baik teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan dicek dulu sebelah kanan kirinya ada sampah tidak? Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran ya. Seperti biasa di awal kegiatan kita, teman-teman dipersilakan untuk literasi terlebih dahulu, membaca Al-Quran. Ya teman-teman sekalian, insya Allah di hari ini kita masuk ke bab yang baru ya. Ada yang masih ingat bab kita sebelumnya? Bab iman kepada iman kepada kita. Ya, nanti setelah bab iman kepada kita Al-Quran ya teman-teman, insya Allah nanti akan mempraktikkan ceramahnya tentang dari Al-Quran itu ya, kita sendiri. Oke, teman-teman, sebelum nanti kita masuk ke pembelajaran inti kita nanti setelah saya jelaskan, paparkan, teman-teman dipersilakan untuk melihat video pembelajaran terlebih dahulu ya. Silakan boleh dilihat ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah teman-teman sekalian, berjumpa kembali di channel pembelajaran pendidikan agama Islam tadi oleh saya pribadi. Teman-teman semua, tadi setelah menonton video pembelajaran kita ada gambar ya, ada beberapa gambar. Kalau teman-teman memperhatikan ya, mengamati dari situ, teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu nggak sih? Ya, apa Bagira? Tadi kan ada gambar orang ceramah di atas mimbar, di masjid, sama di lapangan. Oke. Nah itu termasuk khutbah atau tablik atau Oke, baik, itu pertanyaannya. Terima kasih Bagira. Jadi ya teman-teman, tidak semua yang ada di masjid, orang lagi mimbar itu khutbah, belum tentu juga. Karena ada yang orang lagi tablik ceramah gitu ya, itu juga di atas mimbar ada juga ya. Lantas apa yang membedakan sebenarnya? Jadi kalau di khutbah itu nanti kita akan bahas berikutnya ya, nanti di pertemuan berikutnya itu ada perbedaan khutbah, tablik dan dakwah. Nah teman-teman cukup sampai tahu pada definisinya. Nah kalau khutbah ya, kalau teman-teman tadi perhatikan tempatnya di masjid, biasanya ada hari-hari berdasarkan ibadah tertentu ya. Kemudian juga dia ada rukun khutbah teman-teman. Nah makanya kenapa biasanya pembedanya itu dia ada kursi ya, karena ada duduk di antara dua khutbah. Nah kalau tablik ceramah suka nonton ustadz-ustadz kondang kita, ustadz siapa yang kalian tahu? Ustadz Abu Somad.
Ustaz Adi Hidayat, biasanya tuh suka ada tulisan apa namanya? Tabligh akbar. Nah itu biasanya itu di lapangan luas, di tempat yang luas. Nah itu yang tadi Bendera tanyakan, itu biasanya tabligh. Nah tapi bukan berarti juga khutbah nggak bisa dilaksanakan di situ, karena kayak khutbah sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, boleh nggak dilakukan di lapangan? Boleh ya. Cuma memang ada syarat dan rukun yang berbeda dari tabligh dan khutbah. Oke, Zahira? Oke, berikutnya ada lagi yang mau teman-teman tanyakan? Ada yang mau memuatkan itu, menegaskan? Oke, ya silakan. Jadi kalau khutbah itu intinya dia ada rukun sama syarat tertentu. Terus tempat pelaksanaannya bisa di masjid atau di lapangan luas. Tapi kalau tabligh itu dia bedanya gak ada syarat atau rukun tertentunya. Ya, tempatnya sama aja ya, boleh di masjid, boleh di lapangan. Oke, betul sekali. Baik, nanti saya berikan rekan kerja peserta didik dan teman-teman silakan berkelompok. Ini agar mudah, ini menjadi kelompok 1 saja. Berikutnya di tengah kelompok 2, dan terakhir kelompok 3. Siap teman-teman? Ya. Kerjakan soal pretest terlebih dahulu. Silakan, waktunya masing-masing 10 menit. Jawab dengan jujur saja ya, sesuai dengan kemampuan teman-teman. Lalu. Silakan setelah ini teman-teman mengerjakan lembar kerja masing-masing kelompok ya. Nanti di sini teman-teman mengamati gambar ya, mengamati gambar yang ada di masing-masing spot ini. Silakan nanti teman-teman memberikan sebuah pernyataan atau pertanyaan. Kenapa nikah? Ada pengantinnya. Ini walinya ini. Ya, kalau ini tabligh, kalau tabligh nggak ada rukunnya, tentunya atau syarat. Sudah, silakan dicek lagi, dikonfirmasi lagi kandungan dan tajwidnya. Jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan ya. Baik teman-teman, sudah selesai hasil diskusinya. Sudah. Saya minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi nama saya Arsa Lopia. Kalau ada yang belum tahu, jadi aku dari kelompok 1 ingin menjelaskan ulang hasil diskusi kita tentang definisi khutbah, tabligh atau ceramah, dan dakwah. Nah, pertama-tama bisa teman-teman lihat di halaman pertama ada gambar di kiri paling atas, coba lihat. Nah, menurut kalian itu apa? Khutbah. Kalian tahu khutbah dari mana? Ada pangkalan dan gambarnya ya. Betul. Nah, khutbah ini definisinya bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, sholat Idul Fitri atau Idul Adha, sholat istisqa, sholat wusuf, juga wukuf dan nikah. Nah, istilahnya itu kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu. Untuk khutbah ini berarti ada syarat dan rukun tertentunya. Nah, apa bedanya antara ceramah dan dakwah? Kita lihat di sebelahnya nih, di bawahnya kiri paling atas, coba lihat. Nah, itu menurut kalian itu apa? Bawahnya kiri paling atas. Yes, tabligh. Nah, tabligh ini bedanya sama khutbah. Kalau dari istilahnya itu bagian dari sistem dakwah Islam. Tabligh merupakan usaha menyampaikan dan menyiarkan pesan Islam yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Nah, bedanya dengan khutbah, tabligh ini nggak pakai syarat atau rukun tertentu. Nah, ini lebih ke menyampaikan pesan
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, setelah ini Ustazah minta teman-teman boleh dong memberikan sedikit kesimpulan ya. Apa sih yang teman-teman dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Ya setidaknya dari 3 poin tadi khutbah, tabligh, dakwah, ya definisi, dalil, banyak banget ya kalau teman-teman mau bahas. Nah, Ustazah minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk bisa mencoba memaparkan kesimpulan pembelajaran kita. Silakan dari kelompok 1 dulu. Ya, silakan. Oh, Naila. Ya, silakan Naila. Apa yang kamu dapatkan, Nay? Oke, jadi kalau dari khutbah, kesimpulan yang saya dapatkan, khutbah itu secara bahasa artinya menyampaikan nasihat dalam kegiatan keagamaan. Jadi secara istilah khutbah itu artinya memberikan nasihat kepada sekelompok orang yang terkait langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Ibadah ya, berkaitan ibadah. Terus khutbah itu memiliki syarat dan rukun tertentu. Nah, khutbah itu diawali dari hamdalah, syahadat, sholawat, terus wasiat taqwa, membaca ayat Al-Quran dan juga membaca doa di saat khutbah. Terus khutbah itu karena dilaksanakan pada kegiatan ibadah, jadi ada beberapa ibadah yang wajib melaksanakan khutbah itu. Contohnya ada sholat Jumat, terus sholat gerhana, Arafah, hijrah, sama sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Oke, teman-teman tadi sudah menyampaikan kesimpulan dan Ustazah rasa luar biasa jawaban penjelasannya. Berarti teman-teman sudah siap dengan mengerjakan proses. Oke, baik teman-teman semua, terima kasih banyak teman-teman sudah mengerjakan podcastnya yang baik. Nanti Ustazah lihat hasilnya apakah ada perbaikan dari podcast sebelumnya ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah bersama kegiatan kita pada hari ini. Good job. Nanti untuk